Betapa ruginya umat Islam apabila tidak menguasai algoritma. Karena secara dari semantik, dari secara bahasa, algoritma ini diambil dari nama seorang pemikir Islam yang luar biasa bernama Al-Khawarizmi. Lalu kemudian dikenal dengan istilah algoritma, diambil dari nama Al-Khawarizmi, lalu kemudian dibahasa Indonesiakan dengan algoritma. Ini berasal dari kata Al-Khawarizmi, pemikir Islam, ilmuwan Islam, seorang polimath. Polimath itu artinya bisa apa saja. Beliau ini juga seorang ahli matematika yang menyempurnakan dan menemukan angka 0 dalam matematika. Penemu angka 0 ini orang India, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Lalu Al-Khawarizmi memaksimalkan ini menjadi angka yang melekat terhadap angka 1 sampai 9. Lalu kita mengenal angka 10, 20, 1000, 2000, sejuta, 2 juta, 2 miliar, dan seterusnya. Dan kita kemudian mengenal minus 1, minus 2, karena penghubung dari angka plus dan negatif itu adalah angka 0 yang disempurnakan oleh Al-Khawarizmi. Dan apa yang terjadi hari ini, bahkan Al-Khawarizmi dikafirkan karena dia orang Parsi. Ini oleh beberapa kelompok firqah dalam Islam yang justru diharamkan. Ilmu-ilmu ini kemudian termasuk Al-Khawarizmi dikafirkan karena bukan orang Sunni katanya. Kita kemudian berada dalam suatu peradaban baru hari ini, yang kita lupa bahwa Islam ini pernah jaya sejaya-jayanya ketika berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan insya Allah juga dimuliakan Allah. Ini ilmu pengetahuan ini kemudian lalai kita menjaganya. Dan kemudian kita terpengaruh oleh satu pemikiran-pemikiran baru yang menggiring kita ke arah mimpi-mimpi politik. Dari mana ini? Kok bisa orang Islam ini kemudian lupa terhadap tradisi-tradisi lama tentang diskursus keilmuan yang melahirkan Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, yang pernah mengilhami orang-orang Eropa dan seluruh peradaban di dunia untuk menciptakan berbagai ilmu lanjutan berikutnya. Ini semua diawali dari para pemikir Islam awal. Meskipun memang terilhami dan terinspirasi dari pemikiran Yunani sebelumnya, tapi ini tidak bisa kita pungkiri. Karena peradaban manusia awal sebelum Islam itu ada, itu adalah peradaban orang-orang Yunani. Ketika Athena menjadi epicentrum sebuah pusat kegiatan peradaban manusia pada zamannya, yang kemudian ketika umat Islam berhasil menguasai ilmu pengetahuan, epicentrum peradaban manusia pindah ke Baghdad. Dan di sana muncul suatu lembaga keilmuan yang bernama Baitul Hikmah. Dari Baitul Hikmah itulah kemudian melahirkan banyak ilmu pengetahuan seperti yang kita kenal hari ini. Mulai dari ilmu pengetahuan yang percaya adanya Tuhan sampai yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini munculnya dari keilmuan-keilmuan pemikiran bangsa Arab. Jadi kalau kita kenal hari ini ilmu pendekatan teori-teori ontologi maupun teori deontologi tentang pendekatan-pendekatan ketuhanan yang kemudian melahirkan ilmu yang tidak percaya kepada Tuhan, ini berasal dari Arab yang kemudian dikembangkan oleh Feuerbach, Ernest Bloch, termasuk Marx dan sebagainya di Eropa. Ini dilahirkan oleh pemikiran-pemikiran Abul A'la al-Ma'arri, dilahirkan oleh Ibnu al-Mukaffa, dilahirkan pemikiran-pemikiran Abu Bakar Razi. Ini orang-orang yang meragukan adanya Tuhan. Artinya begini, ilmu yang sifatnya bermanfaat bagi manusia, yang betul-betul berbasis ketuhanan, sampai ilmu yang murtad sekalipun, itu sebenarnya pernah kita lahirkan. Karena berawal dari tradisi-tradisi, diskusi dan diskursus keilmuan yang luar biasa di dalam Islam. Lalu ada sebuah buku yang menceritakan ini. Ditulis oleh seorang Kristen Maronit dari Libanon, namanya Philip Hurri Hitti. Judulnya adalah The Story of the Arabs, sejarah bangsa Arab.
Dia menceritakan bahwa dulu bangsa Eropa itu pernah menyusupkan 25 orang ke dalam Islam. Mereka dimasukkan ke Islam melalui jalur perkawinan atau dengan berpura-pura menjadi mu'allaf. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kelemahan Islam. Untuk Islam ini di mana sih kelemahannya? Supaya apa? Karena negara-negara yang menjadi target jajahan itu adalah kebetulan hampir semuanya populasinya Muslim. Termasuk Snuk-Hurgronya yang kita kenal di Aceh kemudian. Mereka berusaha mencari titik lemahnya. Titik lemahnya ternyata di mana? Titik lemahnya ada di dalam kepentingan-kepentingan ambisi politik. Kalau umat Islam ini diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan seperti pada eranya, pada masa kejayaannya, umat Islam ini pasti akan menguasai seluruh isi bumi ini, mulai dari geopolitik, geoekonomi dan sebagainya. Pasti akan dikuasai. Kalau ingin melemahkan umat Islam, berikan dia mimpi-mimpi politik. Lalu kemudianlah lahir gerakan-gerakan politik dengan berepicentrum di Timur Tengah. Keluar mimpi-mimpi pan-Arabisme, keluar mimpi-mimpi pan-Islamisme, yang kemudian melahirkan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, yang kemudian betul-betul menjebak kita ke dalam tengah pertempuran-pertempuran kebencian satu sama lain. 25 orang yang mengkonversi agamanya ini ke dalam Islam pura-pura. Saya katakan pura-pura karena Philip Hurikiti juga menggunakan kata-kata tanda kutip, quote unquote. Pura-pura menjadi Islam hanya ingin mengetahui lemahnya orang Islam. Karena apa? Ternyata mereka mempelajari sejarah juga. Bahwa umat Islam pernah berperang sesama umat Islam karena persoalan politik. Umat Islam membunuh umat Islam yang lain karena persoalan-persoalan politik. Ini dipelajari betul oleh mereka. Dan mungkin kalau kita yang baca Tarikh At-Tabari, Imam Suyuti, Tarikhul Khulafa, Ibnu Mas'udi, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, dan banyak kitab tarikh selalu menceritakan tentang kemelut-kemelut awal di dalam perpolitikan di Madinah after the Prophet era, setelah pasca kenabian. Kisah awal dari konflik politik di Madinah itu terjadi ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan, baru wafat 3 hari 3 malam. Ini diceritakan dalam Tarikh At-Tabari. Dikatakan jenazahnya Kanjeng Nabi ini belum dimakamkan, ada 2 sahabat sudah mau tempur, sudah mengeluarkan pedang, sudah menghunuskan pedang, yaitu Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah perpecahan politik paling awal pasca kenabian. Dan kaum muhajirin serta kaum ansor yang solidnya luar biasa pada zaman Nabi, pada akhirnya terpaksa berhadapan. Yang satu berada di pihak Sa'ad bin Ubadah, yang satu berada di pihaknya Sayyidina Umar. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar yang sedang merawat jenazahnya Nabi dipanggil. Abu Bakar, kamu lihat itu, Umar dan Sa'ad sudah mau berantem habis-habisan. Kaum muhajirin pecah dengan kaum ansor. Ini kamu harus hentikan, kalau tidak Madinah ini akan selesai di sini. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar datang mendamaikan mereka, lalu kemudian berkeputusan awal di Madinah bahwa ini harus diputuskan secara aklamasi, kita ambil jalan tengah, middle pathway istilahnya, kalau di dalam buku-buku sejarah orientalis. Diambil jalan tengah, diputuskan Sayyidina Abu Bakar menjadi penggantinya Nabi. Hanya karena satu clue saja, satu tanda-tanda saja bahwa Nabi pernah mengendorse, mewakilkan menjadi imam masjid kepada Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi sedang sakit. Hanya ini tanda-tandanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa Nabi mewariskan suksesi penggantinya siapa, apalagi soal sistem politik. Nah, sejarah-sejarah seperti ini yang kemudian dipelajari oleh orang-orang ini supaya orang Islam ini terpecah belah. Artinya Islam ini akan terpecah belah karena persoalan-persoalan politik. Dan kita kemudian tahu, ini saya diserang habis-habisan karena mengungkapkan sejarah ini. Sayyidina Utsman juga dibunuh oleh sesama orang Islam. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah itu dikatakan pembunuhnya adalah Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar yang kecewa karena tidak jadi dilantik menjadi gubernur Mesir. Ini juga saya dibantah, tapi sayangnya referensi yang dibantahkan ke saya itu justru kitab sejarah yang muncul belakangan, sesudah Tarikh At-Tabari. Menurut saya lemah, karena yang lebih dulu mengatakan Muhammad bin Abu Bakar.
Dia kecewa karena tidak jadi dilantik menjadi gubernur Mesir, meskipun eksekutornya bukan Muhammad bin Abu Bakar. Eksekutornya adalah Ahmar, orang Mesir. Memegang jenggot Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Utsman berkata, saya nggak percaya kamu akan membunuh saya. Anak sahabat terbaik saya akan membunuh sahabat dari bapaknya sendiri, saya nggak percaya. Tapi kemudian dilepas jenggotnya, ini menurut Tarikhul Khulafa, Imam Suyuti, dilepas jenggotnya, lalu kemudian berbisik kepada Ammar, Ammar kamu selesaikan dia. Lalu ditikam Sayyidina Utsman, bersimbah darah beserta Al-Quran yang sedang dibaca. Sebrutal itu, brutal. Pembunuhan itu sungguh brutal sekali. Sesama orang Islam, Sayyidina Utsman dipersekusi, dikepung 30 hari 30 malam, bahkan Sayyidina Ali tidak sanggup menyelamatkan. Sayyidina Ali hanya bisa menyelamatkan Sayyidina Utsman yang berusaha dibiarkan kehausan, tidak disuplai air. Sayyidina Ali berhasil menyelundupkan 2 gentong air ke dalam rumahnya. Lalu kemudian memerintahkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali untuk menjaga pintu depannya. Tapi Ammar dan Muhammad bin Abu Bakar nyelonong lewat pintu belakang. Lalu kejadian yang saya ceritakan tadi terjadi. Gara-gara apa ini semua? Seorang Sayyidina Utsman yang sangat suci, dikenal sangat suci karena berhasil membuat kodifikasi Al-Quran seperti 30 juz yang kita kenal hari ini. Kurang apa coba? Tapi dibunuh. Karena apa? Persoalan politik. Setelah itu terjadi pembunuhan berikutnya. Sayyidina Ali dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ini bukan orang sembarangan. Dulu dia adalah pasukannya Sayyidina Ali dalam perang melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia kecewa karena Sayyidina Ali menerima arbitrase damai ketika pasukan Muawiyah terdesak. Lalu sebagian orang ini menjadi desersi dari tentaranya Ali. Lalu dia memilih menjadi satu kelompok sendiri yang kemudian kita kenal sebagai Khawarij. Salah satu dari Khawarij ini adalah jagoannya ini, premannya bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia hafidz Quran 30 juz. Semua kitab sejarah mengatakan itu. Puasa Senin Kemisnya tidak pernah lowong. Tidak pernah lowong. Sholat sunnahnya pun tidak pernah lowong. Tapi kemudian dia memenggal leher Sayyidina Ali di Masjid Jami di Kufah di Irak ketika Sayyidina Ali menjadi imam sholat subuh. Pada rakaat pertama, sujud pertama, Allahu Akbar, dipenggal leher Sayyidina Ali, meneriakkan takbir. Sampai kemudian dalam Tarikhul Khulafa diterangkan, sampai dibakar hidup-hidup, dia tetap tidak mau mengaku salah. Karena persoalan apa? Politik. Politik semua. Lalu kemudian kita dihiasi dengan perang-perang sesama orang Islam. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam. Jumlah korbannya ribuan. Bahkan dalam perang Hurrah yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan, itu bahkan kurang lebih sekitar puluhan sahabat Nabi terbunuh di dalam perang itu. Ini adalah orang-orang yang tidak setuju dengan kepemimpinan Yazid, karena Yazid ini melanggar perjanjian. Karena orang-orang Madinah pada saat itu tidak mau Bani Umayyah ini dinasti, harus berbasis aklamasi. Lalu kemudian perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa, melahirkan 1000 lebih anak haram. Ini diterangkan dalam kitab-kitab tarikh. Saya nggak takut untuk dibantah karena saya punya referensinya. Dan ini terjadi semua apa? Brutalitas ini terjadi karena apa? Kok tega gitu dalam satu keimanan. Waktu itu belum ada cabang-cabang, masih satu saja. Masih betul-betul berbasis Al-Quran dan Sunnah. Karena persoalan-persoalan politik, semuanya persoalan politik. Lalu kemudian pembunuhan-pembunuhan berikutnya terjadi. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ibrahim, Muhammad, cicitnya Sayyidina Ali, semua dibunuh dengan secara brutal. Dan bahkan peperangan demi peperangan terjadi di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai ke Kekaisaran Utsmani. Karena apa? Karena ambisi-ambisi politik semua. Ini kemudian dipelajari, oh kalau orang Islam ini ingin dipecah belah dan gampang dihasut, udah kasih aja mimpi-mimpi politik. Dan itu hari ini kita alami. Hari ini kita alami. Bagaimana caranya? Indonesia ini adalah negara yang gak masuk akal. Gak masuk akal negara kita ini. The impossible state, kalau di buku-buku dibilang. Gak masuk akal. 17.000 pulau bisa jadi satu negara coba. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah jadi 10 negara atau 15 negara. Coba bayangin itu Arab. Satu agama, satu bahasa, satu suku.
jadi negara perintil-perintil. Bahrain, Oman, Qatar, ini kan negara kecil-kecil. Karena mereka gagal move on dari masa lalunya. Dia tidak bisa melupakan mantan rupanya. Nah, ini yang dialami oleh mereka. Konflik-konflik tribalisme masa lalu tidak bisa menyelamatkan satu entitas mereka untuk tetap menjadi solid. Padahal satu rumpun. Bahasanya sama, paling dialeknya beda. Kalau orang yang bagian selatan ngomong kahwah, di sebelah utara seperti di Mesir ngomongnya gahwah. Hanya dialeknya saja, bahasanya sama. Nah kita 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta firqoh-firqoh dan sekte-sektenya. Coba bayangin, bisa menjadi satu entitas negara. Dan alhamdulillahnya mayoritas pemeluknya adalah agama Islam. Tapi ya ini innalillahnya itu adalah kemudian kita menjadi sasaran amuk dari pertarungan-pertarungan politik global. Kita berusaha dipecah belah, kita supaya bisa menjadi seperti negara-negara Balkan. Makanya upaya-upaya hari ini yang dihasutkan ke kita hari ini adalah upaya balkanisasi Indonesia. Siapa yang bermain? Negara-negara barat. Kita nggak bisa menolak itu. Hizbut Tahrir kantornya di London kok. Ahmadiyah kantornya di London. Syiah kantornya di London. Mau apa? Difasilitasi oleh mereka. Tapi ini semua kita tidak bisa menyalahkan negara-negara barat. Yang harus kita salahkan adalah kita. Mengapa kita mau diadu domba? Dan ketika ulama-ulama Nahdlatul Ulama menganjurkan kepada kita untuk menghormati para habaib, menghormati para dzurriyyah kenabian, mereka melihat peluang itu. Diciptakanlah boneka-boneka bergelar habaib untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Ini ironis. Saya sudah berkeliling kemana-mana, Pak. Saya ke Afrika berkali-kali, saya ke Asia Selatan, Asia Tengah. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Makanya saya sering dikatakan saya ini liberal. Nggak apa-apa, saya bodoh amat. Ya. Saya Nahdien sejati. Saya lahir dari keluarga Nahdien. Sampai hari ini saya masih Nahdien. Jadi sampai kadang-kadang kalau saya betul-betul diadili, kamu liberal, saya sampai sumpah, wallahi wa nabi saya Nahdien. Sebenarnya saya nggak mau ngeladenin, tapi ya sudahlah. Saya kan ingin dipojokkan menjadi musuh bersama. Sehingga saya itu tidak mempunyai ruang untuk memberikan berbagai pemikiran-pemikiran ini. Saya sebenarnya bukan orang pinter, Pak. Saya cuma kadang-kadang lebih dulu tahu dari yang lain. Karena saya hobi baca memang. Saya 10.000 halaman per bulan. Ini ajudan saya tahu. Di mana-mana saya selalu baca. Semua buku saya baca, Pak. Sampai ke bungkus biskuit pun saya baca. Pabriknya ini di mana? PT Nabisco ini di mana? Oh, di Ungaran ternyata. Saya tahu itu. Karena saya dari kecil memang hobi baca. Dan sampai sekarang semua buku saya baca. Mulai dari pemikiran-pemikiran kirinya Lenin, State of Revolution, sampai buku-bukunya kirinya Islam, Muhammad Qutb, Said Qutb, Abu Bakar Naji, Idarat, At-Tawakhus, semua saya baca. Semua saya baca. Jahiliyatul Qarnin Isrin, Malim fil Tariq, Fidilalil Quran, semua saya baca. Termasuk buku-buku dari abad pertengahan seperti Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah, Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari Al-Mujalasa wa Jahirul Ilmi, termasuk tadi Irsadul Ibad. Kemudian nyinggung itu kitab klasik pertama yang saya baca dulu. Jadi memang kita harus betul-betul fokus terhadap ilmu pengetahuan. Kalau tidak, kita terjebak di sini. Dan kita hari ini betul-betul seperti yang dikatakan oleh seorang akademisi dari Tillman University, Phil Caruso namanya. Dia mengatakan tonggak paling penting di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila itu jadi nggak ada apa-apanya. Ini saya kira tidak berlebihan. Karena memang ulama-ulama kita dulu dari NU itu memang merumuskan bahwa kita tidak boleh memaksakan ego sesuai keinginan kita. Makanya kemudian diputuskan secara bersama-sama bahwa ini adalah perekat, bridging, yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Apakah ini mereka ulama-ulama kita, Mbah Hasim dan sebagainya ini ngarang-ngarang? Enggak, ada rujukannya, Pak. Setelah saya pelajari hari ini, ternyata ini sudah ditulis di abad pertengahan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Pancasila ini disebut dengan konsep al-asobiyah, kesepakatan bersama. Dari al-asobiyah inilah kemudian
John Smith, John Locke, Adam Smith, John Maynard, John Locke merumuskan pemikiran Ibnu Khaldun ini menjadi satu sistem politik seperti yang kita kenal hari ini dengan demokrasi modern. Dan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun ini tentang bagaimana sebuah kapital, sebuah aliran modal didistribusikan kepada masyarakat, ini juga mengilhami Karl Marx dalam Das Kapital. Saya sudah baca, Pak. Dan ini pemikirannya sama dengan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Bagaimana sebuah modal itu disebar dalam masyarakat sehingga kemudian menghasilkan menjadi cash flow yang positif bagi sebuah negara. Ini ditiru oleh Karl Marx dalam Das Kapital dan ditulis juga bahwa ini dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Coba, bangga sekali kita. Tapi hari ini kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, tidak bisa melahirkan lagi Al-Khawarizmi, Al-Biruni, termasuk kitab-kitab seperti Al-Haya yang menciptakan prototipe lensa pertama di dunia. Yang menciptakan lensa kamera itu orang Islam, Pak. Tapi kemudian kitab Al-Haya ini tidak dihargai di Islam, diusung ke Jerman, sehingga kita tahunya hari ini yang menciptakan lensa pertama itu adalah orang Jerman. Ilmu pengetahuan ini betul-betul dijauhkan dari kita, dari umat Islam, supaya kita betul-betul sibuk dengan mimpi-mimpi politik. Dan dengan mimpi-mimpi politik itu hari ini kita menghunus pedang satu sama lain, menghunus golok satu sama lain, bahkan bukan hanya dalam satu keimanan, sesama Nahdien pun sama-sama saling menikah. Yang satu atas nama kecintaan kepada habaib, yang satu seolah-olah tidak cinta habaib. Bos, kalau kita ini berbicara tentang kecintaan kepada dzurriyyah Nabi, jangan kalahin NU. Justru ulama-ulama NU yang ngajarin orang Indonesia untuk mencintai para habaib. Kalau kita ke negara lain, saya sudah keliling ke Timur Tengah, ke Asia Tengah, mereka tidak menghormati seperti kita menghormati para habaib. Yang menghormati para habaib sejadi-jadinya, semaksimal-maksimalnya itu hanya di Indonesia. Dan ini karena ajaran para ulama terdahulu. Dan kita takdim terhadap sanad-sanad keilmuan beliau-beliau ini. Dan kita betul-betul menghormati. Tapi hari ini kemudian sebagian habaib ini justru menyerang NU, mencaci maki NU. Ulama-ulama NU juga dicaci maki kok. Ini kan ironis karena kepentingan-kepentingan politik barat untuk memecah belah kita. Karena kata Phil Caruso, kalau ingin menguasai Indonesia, kalau ingin betul-betul bisa ingin menguasai dan menghomogenkan seluruh Indonesia, ya memang harus menumbangkan NU. Kenapa kata Phil Caruso? Karena NU ini tidak punya riwayat menganjurkan kebencian satu sama lain. Ini Phil Caruso yang bilang, bukan saya. Saya hanya menyampaikan aja. Bapak Ibu sekalian kan mungkin nggak tahu karena nggak baca. Dan apa kata Phil Caruso? Nahdlatul Ulama tidak pernah punya riwayat memberontak terhadap negaranya sendiri. Bahkan di zaman Soeharto, tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Bahkan di zaman Pak Harto, justru NU betul-betul dipersekusi. Gus Dur menjadi ketua PBNU selalu dicurigai hingga kemudian dibuatkan tandingan di Muktamar Cipasung di Tasikmalaya. Namanya Abu Hasan. Dan bahkan saking cintanya Nahdlatul Ulama, kalangan Nahdien terhadap negara ini, ketika Gus Dur dilengsarkan secara tidak normal pun, apa ada yang memberontak? Nggak ada. 212 nggak ada apa-apanya kalau orang Nahdien mau berontak waktu itu. Diludahin Monas tenggelam. Tapi apa? Sikap-sikap cinta negara dari kalangan Nahdien pada waktu itu dan diredam oleh Gus Dur. Sudah. Jangan mikirin saya. Kalian harus lebih memikirkan bangsa ini. Ini loh Nahdlatul Ulama. Makanya kata Phil Caruso, riwayat track recordnya Nahdlatul Ulama yang seperti inilah kemudian dia menjadi kekuatan poros utama di Indonesia. Dan hari ini apa? Banyak ideologi transnasional yang justru ingin memecah belah NU supaya NU tumbang. Dan kalau sudah tumbang, selesai semua. Muhammadiyah juga gampang, tinggal ngejentikkan tangan. Pancasila jadi tidak ada apa-apanya. Dia hanya sekedar filosofi Gronslah saja. Ini loh. Dan NU betul, ini kampung saya Pak di Madura hari ini. Waduh, yang namanya kelompok-kelompok ini luar biasa ini. Pesantren-pesantren NU, bahkan rumahnya Pak Mahfud loh dipersekusi oleh orang-orang Nahdien. Dan yang mempersekusi itu ada yang pakai baju Banser juga, coba bayangin. Gimana itu? Nah,
Kita semua sudah terpecah belah karena persoalan-persoalan ini, karena pragmatisme politik. Tapi apakah orang Islam nggak boleh berpolitik? Boleh, sangat boleh. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dikatakan Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Seperti saudara kembar, artinya apa? Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak keluar dari maqasid syariah. Jelas. Tapi jangan kemudian agama dan dalil-dalil ini dijadikan landasan sebagai alat penegas bahwa dirinya di-endorse oleh Tuhan untuk berkuasa. Ini kan nggak boleh. Kalau orang mencapai kekuasaannya dengan menggunakan dalil-dalil, Pak, kejahatannya juga akan menggunakan dalil-dalil. Ini soheh ini. Bagaimana yang dilakukan oleh Muawiyah, Yazid bin Muawiyah dan sebagainya. Dan beberapa pemimpin-pemimpin khalifah dalam Islam yang otoritarian, totalitarian. Ini semua juga menggunakan pembenaran-pembenaran agama. Khalifah-khalifah pada zaman Mu'tazilah itu membantai banyak sekali para ulama yang tidak sepakat dengan pemikiran kaum Mu'tazilah pada zamannya. Dan pembantaian ribuan ulama, mulai dari Cordoba, Toledo, Granada, Semenanjung Iberia, sampai ke pinggiran kota Tulus. Itu ratusan ribu yang dibantai oleh para pemimpin Islam sendiri. Karena apa? Karena dianggap berbeda. Dan si khalifah ini, para pemimpin ini merasa benar dengan menggunakan dalil-dalil agama. Mereka dituding sebagai bugot. Ini banyak sekali terjadi. Sampai hari ini ada sungai di Spanyol itu namanya Sungai Guadalquivir. Pernah dulu 300 ulama disalib dan dibakar hidup-hidup di situ. Sampai sekarang itu masih diziarahi oleh banyak muslim di Eropa. Karena di situ memang ulama, pemikir-pemikir Islam beserta kitab-kitabnya juga ikut dibakar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang politik hari ini, semua menyasar Indonesia. Karena Indonesia ini, menurut beberapa indeks dan statistik, kalau melihat dari natural resource dan juga human resources-nya, itu dikatakan bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan, Indonesia itu akan menjadi top ranking nomor 5 di dunia. Tapi penduduknya mayoritas Islam. Ini kan kemudian menjadi suatu problem dalam power shifting global game. Dari pertukaran berbagai kekuatan geopolitik dan geoekonomi. Dulu politik itu ingin menguasai Timur Tengah, Pak. Politik global itu. Lalu geser ke Asia Selatan. Makanya konflik itu selalu ikut serta dengan kepentingan-kepentingan Barat di situ. Kalau dulu di Timur Tengah terjadi konflik, kemudian bergeser ke Pakistan, ke Afghanistan, lalu bergeser ke daerah Asia Selatan lainnya dan ke Asia Tenggara. Mulai dari Thailand Selatan sampai ke Filipina Selatan. Dan hari ini semuanya berusaha dikerucutkan ke arah Indonesia. Dihajar mulai dari kelompok-kelompok kiri dengan gerakan KKB di Papua, dan juga kelompok-kelompok di bawah permukaan hari ini yang menunggangi Islam. Saya katakan teroris itu tidak ada agamanya, tapi mereka menggunakan agama sebagai alat penegas bagi seluruh kejahatan-kejahatan brutalnya. Karena kalau atas nama agama, semua kejahatan akan terlihat terhormat. Semua, Pak. Penipuan, perumahan, kampung syariah, dan sebagainya. Ini semua menggunakan agama, semuanya merasa terhormat. Dan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris ini. JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, NIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua punya tujuan-tujuan politik. Nah, ini semua berusaha menyasar kalangan Nahdliyin semua. Entah itu mimpi khilafatu min hajin nubuwah, atau yang khilafah versi Hizbut Tahrir, atau dengan mimpi-mimpi al-mamlakah yang diusung oleh kelompok Wahabisme dan Salafisme. Ini semua menggerogoti orang-orang Nahdliyin satu persatu dengan tujuan apa? Supaya Nahdlatul Ulama ini tumbang setumbang-tumbangnya, sehingga kita kemudian tidak takdim kepada para ulama-ulama NU. Mereka mengajari kita untuk mencaci maki satu sama lain, seolah-olah kalau kita beragama itu punya ruang-ruang untuk saling membenci. Padahal bukan itu tujuannya. Yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita yang tawadhu, ini kan tidak begitu. Orang NU itu sudah diajari untuk saling menghormati satu sama lain. Sejak dulu. Kakek saya itu santrinya Mbah Holil. Syekhona Holil bin Abdul Latif di Bangkalan. Kakek saya. Itu santri terakhir. Kakek saya ini namanya Kiai Haji Zayyadi. Satu kamar dengan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Asem Bagus Situbondo, Sukorejo. Nah, ini satu kamar dulu setelah Mbah Hashim, jauh setelah Mbah Hashim.
Nah, saya kebetulan juga mondok di pondok itu, tapi saya sudah cicipnya. Allah yarham Kiai Abdullah. Nah, kakek saya itu ngajarin saya itu dulu ketika saya kecil itu, setiap hari itu saya dibawa ke toko-toko yang Cina pemiliknya. Nggak beli apa-apa, cuma ngobrol aja dengan Cina-Cina yang di kota Bangkalan itu. Ya kita ngobrol biasa, kita dikasih kopi dan ada salib di mana-mana, kita udah biasa. Lalu saya tanya ke kakek saya, Abah, ya, Abah, saya kok dibawa ke sini, itu kan ada salib, itu kan kafir. Ya supaya kamu tahu bahwa kafir itu bukan untuk dimusuhi, kafir itu untuk diajak ngobrol. Itu kata kakek saya. Loh, ini ajaran siapa? Ya dulu Mbah Holil itu yang ngajari begini. Jadi Mbah Holil itu dulu ya keliling-keliling. Nah, itulah alasan kakek saya untuk memperkenalkan Islam itu ya seperti itu. Bukan dengan justru menyerukan bakar, gantung, bunuh. Ahlul bid'ah. Wah, ini ahlun nar. Wah, luar biasa ini hari ini. Saya itu ya setidaknya saya itu dikirim ke neraka itu minimal 3 kali sehari. Bayangin, saya itu udah sarapan. Dikafirkan itu, aduh udah sering sekali. Apalagi saya dituduh Syiah segala macam. Ya Allah, saya sesobek pun saya nggak pernah tahu itu ajaran Syiah itu. Saya nggak tahu itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian dijejalkan kepada kita hari ini betul-betul diakselerasi dengan uangnya segala macam. Karena memang ini ada bohirnya, ada capital fundingnya di dalam. Dan apa yang terjadi di Saudi hari ini seharusnya menyadarkan orang-orang pemeluk ini di sini. Sebenarnya semua kelompok Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan juga kelompok Salafi Wahabi ini secara fikih semuanya mereka percaya kepada tafsir yang sama, cuma tujuan politiknya yang berbeda. Mengapa Saudi hari ini menggantung ulama-ulama yang menyerukan khilafah? Karena mereka pengusung al-mamlakah, kerajaan, dinasti. Ya tentu saja berbeda, padahal ajarannya sama. Dengan ISIS juga sama sebenarnya. Mereka punya keyakinan yang sama, mengharamkan maulid, mengharamkan tahlil, mengharamkan musik, mengharamkan rokok dan sebagainya. Sama. Artinya apa yang disuarakan oleh ustadz-ustadz salafi hari ini di TV-TV itu dengan teroris yang ditangkap Densus 88 di penjara hari ini sama pemikirannya. Cuma ini pintu pembuka, teroris-teroris itu adalah produk akhirnya. Di tengah-tengah itu adalah proses eskalasi kognitif yang membuat mereka itu kemudian belajar tentang kebencian. Karena mereka merasa ajarannya paling orisinil, Pak, paling asli. Sehingga apa? Kita-kita yang berbeda dengan mereka ini dianggap orang yang tercemar. Dari situ saja sudah membuat batasan-batasan yang berbeda. Dan konsep mereka al-wala wal bara. Ini saya diprotes juga ini teman-teman Muhammadiyah. Gus, jangan kencang-kencang soal al-wala wal bara. Orang Muhammadiyah masih banyak yang meyakini itu. Ya robah. Yang menciptakan teroris konsep ini kok ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Dan bagaimana mereka membangun eskalasi politik supaya politik ini menjadi tujuan utama, menjadi mainstream dalam upaya apa? Menghomogенkan seluruh bangsa itu menjadi Islam yang sama dengan saya. Ini ditulis juga dalam Takhlik As-Siyasatu Syariah oleh Ibnu Taimiyah. Dan ini kalau dilaksanakan di Indonesia, ini sudah nggak konsisten sama sekali. Apalagi al-wala wal bara. Orang yang dianggap berbeda meskipun dalam orientasi politik pun itu harus dianggap musuh meskipun satu keimanan. Dan ini dialami oleh Somalia, Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya sampai hari ini masih dianggap sebagai advisor dari pemerintahan Somalia. Somalia ini bingung. Agamanya satu negara ini Islam semua. Satu negara ini pahamnya sama. Iya. Pahamnya sama, Salafi Wahabi. Ulamanya sama, lulusan Mekah Madinah semua. Fundingnya kalau nggak Saudi, Qatar. Pemodalnya sama semua, paham tafsirnya sama, mereka sepakat tidak. Mereka mengharamkan ucapan Natal, melarang pembangunan gereja. Wah, boro-boro gereja. Bahkan masjid yang berbeda paham dengan mereka pun itu dilarang. Rokok apalagi, musik apalagi, oh jauh-jauh. Tapi perangnya nggak berhenti sampai sekarang. Setengah dikuasai the government of Somalia, yang setengahnya lagi dikuasai oleh kelompok teror paling brutal di Afrika hari ini, namanya Al-Shabaab. Nanti saya cerita soal Al-Shabaab ini. Ini TNI dan Polri jangan tenang-tenang, habis ini saya sindir. Kalau cerita soal Al-Shabaab ini saya jadi ingat TNI Polri kita. Nah, ini terjadi kenapa? Karena al-wala wal bara. Ini diakui oleh Menteri Agama Somalia. Kalau berbeda orientasi politik, meskipun tafsirnya sama, agamanya sama, madhabnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama,
Tapi kalau berbeda orientasi politik tetap dianggap lawan. Makanya mereka perang satu sama lain sampai hari ini. Saya bilang ke pemerintah Somalia, kalau kamu ingin selesai negara kamu, 2 syaratnya. Bikin Nahdlatul Ulama, 2 bikin Pancasila. Mereka bilang nggak sanggup. Ya mereka bilang, how? Dia bilang, you are too late. Saya bilang, Anda terlambat. Indonesian people made it already 75 years. Jadi Indonesia sudah bikin ini 75 tahun. Kalian kalau bikin hari ini terlambat. Kalian harus berhadapan dulu, perang dulu sama PKI. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kemudian harus kita ketahui bahwa sebuah peradaban dalam satu bangsa ini harus dibangun dengan kesepakatan bersama. Dan kita harus menyadari, terutama dari kalangan Nahdien, hari ini kita harus menyadari kita menjadi sasaran tembak. Kita menjadi sasaran tembak. Sekali lagi, kita menjadi sasaran tembak. Dari berbagai pergerakan intelijen di seluruh dunia, operasi-operasi intelijen di seluruh dunia, hari ini memang ingin menyasar Nahdlatul Ulama. Kalau NU ini tumbang, semuanya akan tumbang dan kita betul-betul menjadi negara seperti Balkan, seperti Yugoslavia, yang sudah berabad-abad menjadi satu entitas negara yang kemudian dipecah dengan politisasi identitas dan politisasi agama. Orang Serbia membantai orang Muslim di Bosnia Herzegovina, di Sarajevo. Ini mungkin bapak-bapak TNI sudah pernah ke sana. Ini politisasi identitas sehingga akhirnya mereka terpecah belah. Serbia jadi negara sendiri, Slavia sendiri, Bosnia Herzegovina sendiri karena persoalan-persoalan identitas. Ini jadi penyakit di antara kita hari ini. Jangan tenang-tenang dulu TNI Polri. Ini saya udah jadi ingat ini. Jadi mengapa kelompok-kelompok ideologi transnasional ini bisa masuk ke setiap negara dan bisa memporak-porandakan setiap negara? Saya sudah ke Somalia, saya sudah ke Nigeria, saya sudah ke Republik Afrika Tengah, saya sudah ke Sudan, saya sudah ke Swaziland, menyusur pantai timur Afrika, pantai barat Afrika Tengah saya susur. Penyakitnya satu kelompok teror ini. Mereka menginfiltrasi tentara dan polisi lebih dulu. Termasuk Al-Shabaab. 32 orang kelompok kajian bernama Al-Ittihad Al-Islamiyah. Pemimpinnya namanya Kolonel Muhammad Hasan. 32 orang terpapar dengan ajaran Wahabi ini, lalu kemudian dia membesar. Dia merekrut penjahat-penjahat jalanan dan bajak laut, lalu mereka menjara semua senjata di tangsi-tangsi dan barak mereka, lalu mereka membentuk satu kesatuan yang bernama Al-Shabaab. Ini, sohe Pak, saya pertanggungjawabkan. Saya sudah ke Mogadishu. Boko Haram, sama prakteknya. Di Sudan, kelompok Hasan Turabi, sama. Nyusupnya ke TNI Polri. Di Republik Afrika Tengah itu ada di Bangui itu ada kelompok namanya Seleka. Musuhnya namanya Anti Balaka, kelompok ekstremis Kristen. Sama, mereka nyusup juga dari polisi dan tentara. Sehingga yang perang itu sebenarnya bukan masyarakat. Yang perang itu tentara dan polisi melawan tentara dan polisi. Di Sudan juga terjadi seperti itu. Dan kemudian di Suriah yang kemudian berkonflik hingga hari ini. Itu berawal dari 600 tentara dan polisi yang terpapar oleh ajaran ini. Kemudian mereka membentuk satu kesatuan namanya Free Syrian Army. Dan mereka berkolaborasi dengan firqahnya Al-Qaeda di Suriah bernama Jabhatun Nusra. Dan mereka kemudian bergabung dengan kelompok teror lama yang bernama Liwa'ut Tauhid. Dan memporak-porandakan Suriah hingga hari ini. Semua ulama dibantai. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buthi, Syekh Adnan Al-Afyuni, ini orang-orang ulama kelas dunia dibunuh oleh kelompok ini. Dan di Indonesia hari ini Polri 23.000 yang terpapar, TNI 9.700 yang terpapar, dan semuanya bersenjata, semuanya bertanggung jawab untuk pertahanan negara, yang satu lagi bertanggung jawab untuk keamanan negara. Selesai Pak. Laskar At-Taibah di Pakistan berhasil menyusup lama lewat Presiden Ziaul Haq. Kemudian diakselerasi oleh Pervez Musharraf menjadi kekuatan-kekuatan politik. Apa yang terjadi di sana? Semua tentara dan polisinya dikuasai oleh kelompok ini. Namanya Laskar At-Taibah. Demikian juga dengan kelompok-kelompok lain. Wah ibu sekalian yang saya muliakan, ini bukan hanya terjadi di Islam. Kekuatan-kekuatan politik memporak-porandakan semua agama-agama. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun di Eropa. Membunuh 8 juta lebih orang Eropa. Lalu kemudian membelah Kristen menjadi Katolik dan Protestan. Kelompok-kelompok Bharatiya Janata garis keras membelah Hindu.
Yang satu berubah menjadi Hidrutva, yang satu menjadi Sivsena. Dan mereka berperang sesama Hindu. Karena persoalan apa? Persoalan politik. Kelompok Asinwiratu menunggangi Buddha untuk mempersekusi orang-orang Rohingya. Karena apa? Politik. Dan kita hari ini oleh yang namanya 3 huruf ini, betul-betul Nahdien, kalangan Nahdien dipecah belah oleh kelompok ini. Kelompok 3 huruf lah. Ya, maaf, kita boleh berbeda pandangan, tapi ini biang perpecahan di dalam Nahdien. Karena sama Pak, mereka maulidan juga. Tapi yang satu kan, yang satu membela baliho sampai keluarin senjata tajam, yang satu kan enggak. Kalau dengan persoalan politik Pak, dendam dan marahnya awet. Sunni dan Syiah 1500 tahun sampai hari ini. Cebong kampret 2014 sampai sekarang. Kadrun Basar RP sampai sekarang. Prabowo sama Sandiaga Uno udah jadi menteri kok. Tapi di bawah ini masih bertarung habis-habisan. Kenapa? Karena kita memang diajak untuk berpecah belah satu sama lain. Dan kita nggak pernah menyadari itu. Bapak Ibu sekalian, untung acara saya besok siang. Mohon izin ya. Jadi memang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca tentang buku-buku, terutama yang ditulis, saya terus terang kalau membaca literatur tentang Islam, itu saya membaca yang ditulis oleh orang Kristen atau orang-orang non-Islam. Kalau saya ingin saya ingin perbandingan apa sih kata orang non-Islam tentang Nabi Muhammad, ya saya baca tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang non-Islam. William Montgomery Watt, judulnya Muhammad. Ada Maxim Robinson tentang Muhammad. Ini kemudian kita jadi tahu apa sih Islam menurut otak mereka. Dan kemudian kita membaca tentang tulisan Simon Sebag Montefiore misalnya, yang mengetengahkan tentang sejarah-sejarah Islam. Dan saya kemudian jadi tahu bahwa konflik Palestina dan Israel ini bukan konflik agama. Ini adalah konflik politik sebenarnya. Dan juga perang salib. Saya selalu mengatakan, ini mohon maaf, kita bisa berbeda pandangan. Perang salib itu bukan perang agama. Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab aja. Cuma orang Eropa membawa atribut keagamaan, orang Arab membawa atribut keagamaan, sehingga kesannya ini perang agama. Mengapa saya menolak ini perang agama? Karena setelah perang itu terjadi, dan orang Eropa menang melawan orang Arab tetap memeluk Islam. Tidak dikristenkan, tidak. Makanya ini bukan perang agama, ini perang politik. Beda dengan kekuasaan Bani Umayyah di Eropa, di Andalusia, mulai dari masuk di semenanjung Iberia dan menaklukkan pinggiran kota Toulouse di Prancis, membunuh 20 juta lebih orang Eropa. Dan akhirnya apa? Kalau keimanan ini dibawakan dengan berbagai gerakan-gerakan politik, ketika politiknya tumbang, keimanannya juga tumbang. Ketika kekuasaan politik Islam itu tumbang di Granada, keimanan juga tumbang. Ditulis oleh Henry Kane dalam Al-Mansur. Dikatakan orang Islam kemudian dibaptis paksa sambil menangis dengan tasbih-tasbihnya. Saya nangis baca buku ini Pak. Dan orang Islam yang memeluk Al-Quran, dirampas Al-Qurannya, lalu dibakar paksa di plaza di Granada. Ini tulisan di dalam buku. Dan semua pemikir-pemikir Islam karya tulisnya semua dibakar. Kurang lebih sekitar 370.000 jilid buku. Dibakar oleh orang Kristen di Eropa. Ini loh. Akhirnya apa? Ketika keimanan itu ikut serta bersama gerakan-gerakan politik, yang terjadi adalah dendam-dendam politik. Ketika kekuasaan politik Islam tumbang, tumbang juga keimanan, tidak menyisakan satu genitik pun orang Islam di Eropa. Kalau lihat di Spanyol dan di Italia Pak, itu gereja-gereja itu sebenarnya bekas masjid. Menara-menara yang hari ini dipasang bel itu dulu tempat azan itu. Hanya itu yang disisakan, orang Islamnya nggak ada. Kalau ada orang Islam di Eropa hari ini, itu imigran atau pengungsi dari Arab. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh Kekaisaran Utsmani ketika menaklukkan Armenia. Armenia ditaklukkan, 100% orang Armenia masuk Islam. Setelah Kekaisaran Utsmani tumbang, orang Armenia balik lagi 100% jadi orang Kristen. Ini kalau agama disebarkan dengan gerakan-gerakan politik. Makanya salah kalau kita kemudian ingin menjayakan Islam, ingin mengislamkan orang seluruh Indonesia dengan gerakan-gerakan politik. Politik ini seperti kata Imam Ghazali, kata Ihya tadi.
yang ditulis di Ihya Ulumuddin itu. Ya, politik ini harus, orang Islam harus, karena bagaimanapun politik ini kan representasi, perwakilan-perwakilan untuk mengawal supaya ruang-ruang politik kita tidak keluar dari maqasidus syariah. Jelas. Tapi kalau hanya ingin menghomogenkan orang seluruh Indonesia, apalagi seluruh dunia, ya ini namanya juga menentang Allah. Karena Allah membuat perbedaan di antara kita semua ini. Allah ingin menunjukkan, ini loh betapa kuasanya saya. Saya buat kalian berbeda-beda. Dan kalian itu hanya terima saja dengan perbedaan itu dengan lita'arofu. Berinteraksi, saling mengenal satu sama lain dengan segala perbedaan. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kuasa dengan membuat perbedaan-perbedaan di antara kita. Ada orang kembar identik. Kupingnya sama, rambutnya sama, sampai bajunya pun dibuat sama, identik. Tapi Allah di situ menunjukkan kekuasaannya. Sidik jarinya beda, bos. Allah itu betul-betul maha kuasa dengan membuat segala perbedaan. Ini manusia kucluk-kucluk datang, apalagi mu'allaf ini. Islamnya baru masuk Islam umur 40, tiba-tiba ingin mengislamkan seluruh Indonesia ini supaya sama dengan dia. Islam yang beda dengan saya, kafir, ahlul bid'ah dan sebagainya. Ini kan anomali. Makanya mungkin yang paling terakhir Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya agak berapi-api ini sampai saya suladap ini di hadapan Mbak Yai. Saya tadi saya harus seperti apa? Saya biasanya kan berapi-api ya, tapi harus begini Mbak Yai. Tapi ya begitu Mbak. Sama saya. Sebenarnya saya sama Habib Rizik ini nggak ada bedanya. Kalau lagi nggak ada mic saya kayaknya nunduk gitu. Tapi setelah ada mic keluar gilanya saya. Tapi insya Allah kita, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa kita harus memahami bahwa politik ini bukan tujuan bagi kalangan Nahdien. Politik ini bukan tujuan. Tujuan kita adalah supaya kita betul-betul mengusung agama yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dengan cara apa? Bawakan Islam ini dengan bangunan konstruksi kemanusiaan dan juga bangunan konstruksi kedamaian. Karena itu tujuan agama. Agama ini sungguh mustahil diciptakan oleh Allah hanya untuk saling membinasakan satu sama lain. Jangan pikir Allah itu adalah suatu zat yang brutal. Tidak. Dan jangan juga dengan beragama kita seolah-olah harus membunuh orang lain yang berbeda. Manusia akan mati dengan nasibnya sendiri-sendiri, nggak usah dibunuh kita kok. Nggak usah. Dan kita semua ini apapun agamanya, apapun sukunya, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kan kita percaya Qul huwallahu ahad kan. Orang Kristen, orang Papua, orang Amerika Selatan, mau orang suku Yucatan, Inka, Azteka, orang Arab, orang Afrika, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Masa kita harus saling berperang, saling membinasakan? Sudahlah. Kita menganggap Islam paling benar, that's fine, harus. Saya juga begitu. Tapi kan kita tidak harus menganggap keyakinan orang lain pasti salah. Untuk mengatakan bahwa istri saya cantik, ya oke aja, ini istri saya sendiri kok. Tapi jangan kemudian menganggap istri orang lain itu jelek. Ngamuk suaminya. Gitu loh. Ini analogi-analogi dasar yang harus kita bawakan dari kalangan Nahdien semua. Bahwa kita semua ini memang diberi amanah oleh para ulama terdahulu. Bahwa kita harus membawakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai usungan kita, sebagai koridor kita. Supaya Islam ini tetap dalam kesejukan, dalam kemanusiaan dan kedamaian. Kita tidak boleh mencaci maki dan juga membenci orang lain yang berbeda dengan kita. Kalau tidak, kita kan tidak ada bedanya dengan mereka. Kita tetap harus menghargai perbedaan, karena perbedaan ini adalah sunnatullah. Ini adalah semua kekuasaan Allah. Kita semua ini, kata Habib Ali Al-Jufri dalam Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, kita harus mengenal kemanusiaan lebih dulu sebelum mengenal agama, supaya kita ini nggak menjadi Tuhan-Tuhan kerdil gitu. Kita kan hari ini kalau lihat kelompok-kelompok hijrah ini, setelah merasa tobat kan sibuk menghitung dosa orang lain. Saya sudah bertobat. Saya dulu pemain musik. Karena musik yang saya percaya ini adalah haram, maka teman-teman saya ini akan masuk neraka karena masih bermain musik. Kan begitu artis-artis itu sekarang. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lah yang pernah pergi siapa? Nah,
ini adalah hal-hal yang harus kita pahami, bahwa dengan beragama kita mengusung amanah dari para ulama, yang betul-betul bersanad hingga kepada Rasulullah. Jangan kemudian kita menghegemoni untuk menghomogenisasi, karena kita semua ini diciptakan berbeda-beda, bukan dalam ruang hampa. Ini semua kita diciptakan oleh Allah supaya kita betul-betul mengenal manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi menggunakan kata annas di situ. Bukan mukminin, bukan muslimin, bukan. Nabi menggunakan istilah manusia secara universal. Manusia yang baik adalah manusia yang berguna bagi manusia lain. That's it. Simple. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya, atau ada kata-kata yang memang tidak sesuai dengan literatur yang Bapak baca, tapi saya punya literatur sendiri. Masih ada sombongnya lah dikit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi saya yang fakir ilmu ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.